Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku, teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kepada kami ya, telah mengklik video ini dan menonton video ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas mengenai tentang kimiawi tanah, yang dimana sebelum masuk ke pembahasan ya, updatean ya, ini kita berada di lahan persawahan, yang dimana ini ada lahan milik keluarga ya, keluarga besar. Ini sudah mulai dikelola ya, tapi bukan saya, ini dikelola dengan pemberian dolomit dan pupuk kandang ya. Entah ini mau dicangkul lagi, dibentuk lagi semacam bedengan. Nah, kemungkinan itu akan dibentuk bedengan, dan yang jelas akan ditanami cabai kalau tidak salah ya. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke pembahasan mengenai tentang kimiawi tanah. Jadi kawan, kimiawi tanah itu tidak hanya berparameter dari pH. Memang pH tanah itu sangatlah berpengaruh kawan. Karena pH yang normal itu bisa memberikan berbagai macam unsur hara ya untuk tanaman yang kita budidayakan. Lalu kalau pH-nya asam ataupun basa, itu biasanya unsur hara terikat oleh bahan-bahan kimia yang lainnya, semacam itu, sehingga penyerapan tanaman terhadap unsur hara ini tidak bisa optimal dan nantinya akan berpengaruh pada proses fotosintesisnya. Nah, yang terjadi saat ini di lahan budidaya di sekitaran kami ini, yang saya amati adalah para petaninya saat ini banyak yang menggunakan pupuk kimia secara intensif. Artinya dalam konteks ini adalah para petaninya hanya menggunakan pupuk kimia untuk membudidayakan tanaman apapun itu, kadang-kadang tanpa dibarengi dengan penggunaan pupuk organik. Tapi rata-rata ya tanpa dibarengi dengan penggunaan pupuk organik, hanya pupuk kimiawi saja. Nah, pemberian yang secara terus-menerus dan jumlahnya cukup banyak itu ada akibatnya ya kawan, yang saya amati terdapat residu dari pupuk kimia tersebut, yang dimana bisa terlihat dari dampak yang terjadi di lahan budidaya milik tetangga kami ya. Jadi lahan budidaya tersebut kondisinya memadat tanahnya, lalu pH-nya ada yang naik, ada pun yang turun ya kawan. Jadi itu menurut saya adalah salah satu dampak dari penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, yang secara terus-menerus dipergunakan tanpa dibarengi ada perbaikan dari segi lahan budidayanya. Hanya saja cuma di sini diolah, lalu ditanam, lalu diberi pupuk kimia gitu doang kan kawan. Rata-rata kayak gitu. Yang dampaknya yang saya lihat ya adalah makin lama kondisinya makin memadat tanahnya, dan ini tidak hanya berdampak pada media tanah juga, media tanam juga, akan tetapi dampaknya juga pada hasilnya. Hasilnya mengalami penurunan ataupun stagnasi ya. Ya cuma segitu-gitu aja kan kawan. Meskipun kondisi dari benihnya ataupun pemupukannya itu intensif, bagus ya kan, diberikan dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang bagus. Nah, itu hasilnya cuma stagnan, kalau enggak ya mah turun. Nah, inilah salah satu dampak dari pemberian pupuk kimia. Yang pembahasan kita kali ini adalah mengenai kimiawi tanah ya. Dampaknya kayak gitu kalau kita tidak memberikan secara tepat bagi lahan budidaya kawan-kawan, semacam itu. Nah, pemberian pupuk kimia yang berlebih ini juga berakibat pada lahan yang memadat, dan lahan yang memadat itu berakibat juga terhadap tanaman yang dibudidayakan termasuk hasilnya. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena ketersediaan unsur hara di tanah itu semakin lama semakin diserap oleh tanaman, semakin habis ya.
Sedangkan unsur hara yang disuplai hanya unsur hara yang dari pupuk tersebut. Di sisi lain juga kawan-kawan, tanah yang memadat mengakibatkan perakaran tanaman tidak bisa tumbuh dan berkembang secara bagus. Mengakibatkan otomatis penyerapan unsur haranya juga tidak bagus pula. Proses fotosintesisnya tidak bisa maksimal, sehingga hasilnya juga tidak bisa maksimal. Semacam itu kan kawan. Nah, inilah yang mengakibatkan mengapa pemberian pupuk kimia itu kami saranin harus dibarengi dengan pemberian pupuk-pupuk yang sifatnya alami, organik, yang dimana itu nanti juga memperbaiki kondisi lahan dari budidaya kawan-kawan. Nah, solusinya bagi kawan-kawan dalam mengatasi kondisi yang semacam ini, yang dimana pengaruhnya terhadap kimiawi tanahnya itu dan kondisi tanah yang semacam itu, kawan-kawan perlu namanya pemberian pupuk organik. Itu menurut kami salah satu solusinya adalah pemberian pupuk organik kepada lahan budidaya kawan-kawan. Entah pemberiannya itu berupa dari bahan-bahan dedaunan, batang, ranting ya, ataupun dari limbah-limbah industri pertanian ya, seperti hanya kayak kotoran hewan, juga sekam, nah semacam itu kan kawan. Terus ada pundamen, nah kayak gitu, itu harus bisa dipergunakan sebagai bahan baku untuk memperbaiki kondisi lahan kawan-kawan yang mengalami permasalahan yang sama seperti apa yang saya sampaikan. Nah, jadi bahan-bahan organik ini sebenarnya sifatnya bagus sekali ya jika diberikan ke lahan budidaya semacam di tempat kami ini. Kondisinya kayak gini ya tanahnya. Nah, itu biasanya kalau kami menggunakan pupuk kandang kan kawan. Nah, pupuk kandang ini kita berikan berapapun jumlahnya, kita berikan ke lahan budidaya. Saya tidak menuntut kawan-kawan untuk per meter 1 kilo ya, ataupun 2 kilo ya. Saya tidak menuntut itu, tapi saya dalam praktek di lapangannya menekankan setiap budidaya harus kita berikan pupuk kandang. Entah itu jumlahnya adanya banyak, alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Yang penting kita berikan pupuk kandang. Nah, pemberian pupuk kandang ini tujuannya bisa memperbaiki fisik dari tanah tersebut yang tadinya padat, harapannya jauh lebih remah. Yang kedua, bisa menghidupkan biologi tanah. Ya, pemberian pupuk kimia yang berlebih itu mengakibatkan terkadang mikroorganismenya mati. Nah, ini dihidupkan lagi dengan pemberian pupuk organik. Ya, pupuk organik yang dimana biasanya di dalam pupuk organik tersebut ada mikroorganisme yang pro terhadap tanaman, dan yang jelas meskipun tidak ada, nanti juga bisa diuraikan mikroorganisme yang sudah tersedia di lahan kawan-kawan semacam itu. Jadi mikroorganismenya hidup dengan menguraikan bahan-bahan organik yang kita berikan ke lahan budidaya kita, sehingga nanti mikroorganisme mengurai juga bisa memberikan unsur hara terhadap tanaman yang dibudidayakan. Lalu yang ketiga adalah melengkapi unsur hara yang kurang dari budidaya tanaman. Karena apa? Bahan organik ini biasanya jauh lebih lengkap, hanya saja terkadang jumlahnya tidak sebanyak dari pupuk kimia dan sifatnya slow release ya, semacam itu. Jadi kawan-kawan perlu ya namanya pemberian bahan organik yang efeknya positif bagi lahan kawan-kawan yang sudah mulai memadat ataupun rusak, semacam itu. Kalau kami solusi dari kondisi semacam itu, kami berikan pupuk semacam itu, dan pemberiannya itu dari segi jumlahnya kita tidak menuntut jumlah, yang penting kita berikan. Lalu yang kedua, pemberiannya di waktu saat pengolahan lahan. Jadi kita memberikan tidak pada waktu kita menanam ya, tidak pada waktu setelah tanam, tapi kita berikan saat pengolahan lahan. Jadi tenaganya tidak terlalu terkuras banyak ya kan kawan.
Nah, yang penting dibuang di lahan, nanti pada waktu kayak tanaman padi ini pada waktu di traktor ya itu sudah otomatis nanti tinggal kita traktor itu sudah tercampur secara rata semacam itu. Lalu yang ketiga, pemberiannya jauh-jauh hari kan kalau semisal bahan organik tersebut belum matang atau belum siap dipergunakan untuk budidaya. Nah, biasanya kalau pupuk kandang itu terlihat pada kondisi suhunya yang panas dan warnanya yang cerah, sedangkan nanti kalau sudah matang kondisinya gelap dan suhunya tidak panas. Nah, itu biasanya kalau kami sebelum budidaya atau jauh-jauh hari setelah panen itu biasanya langsung kita tebar di lahan, dah gitu aja. Nanti lama kelamaan mereka akan terurai, baru kita olah lagi ya, semacam itu, sambil menunggu adanya air juga sambil membuang itu kan kawan, limbah-limbah dari peternakan domba kami, semacam itu. Sehingga kalau kita berikan ke lahan, dampaknya apa ya? Itu dampaknya bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, serta biologi tanah. Dan ini sudah saya buktikan, pengalaman kami pernah saya coba, saya melakukan penaburan pupuk organik saat budidaya padi. Akan tetapi setelah budidaya padi di daerah sini kan kering, itu kita tanami jagung, kita tanami timun, tanpa penggunaan pupuk organik ya, hanya penggunaan pupuk kimia. Itu kita coba ya kan, memang kita coba, itu hasilnya luar biasa. Jagungnya bisa besar-besar dan juga timunnya bisa menghasilkan produktivitas yang sesuai, yang normal kan kawan. Jadi keuntungannya lebih. Dan untuk dari segi padinya ya kan kawan, dibandingkan dari lahan sebelahnya yang luasannya jauh lebih banyak ya, luasan jauh lebih banyak, populasi jauh lebih banyak, dengan lahan kita yang luasan jauh lebih sedikit dan populasi yang lebih sedikit, itu hasilnya masih menang kita kan kawan ya, masih berbobot ya gabahnya, semacam itu. Jadi bisa diartikan bahwasanya efek dari pemberian pupuk organik yang kita berikan secara terus-menerus dalam pengolahan lahan, terutama budidaya padi, ini memberikan dampak yang luar biasa bagi tanaman yang kita budidayakan. Dan itu langkah caranya yang paling enak sekali, yaitu dibuang sebelum kita melakukan budidaya, pengolahan lahan ya, pengolahan lahan. Nanti diolah ketika pengolahan lahan bersama pembajakan kan kawan. Jadi kita tidak susah payah ya, cukup kita buang, kita tabur saja, udah gitu aja. Dan hasilnya luar biasa. Dan ini sudah kita terapkan selama kita memiliki ternak domba kan kawan ya, kita buang kayak gitu. Entah sisa rumput, entah sisa dari makanannya, ataupun dari sisa dari kotorannya. Nah, itu kita buang ke lahan gitu aja dah. Lalu kita budidayakan padi, lahan kering kita tanami tanami jagung, kita tanami timun. Selanjutnya hujan, baru kita kita tambah lagi ya, pupuknya itu udah luar biasa. Apalagi kan bisa konsisten setiap budidaya diberikan semacam itu pupuk. Nah, ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali, dan dampaknya sudah kerasa bagi kami. Dan efek jangka panjangnya kan kawan, semakin lama semakin subur ya. Nenek moyang kita dulu bertani tanpa menggunakan pupuk kimia bisa. Nah, sekarang masa kita bertani harus menggunakan pupuk kimia. Nah, mari kita kembali ke yang organik, karena yang jelas pupuk kimia sekarang sudah mahal, bahannya saja carinya juga susah ya, dan lain sebagainya. Sedangkan harga jualnya cuma stagnan segitu-segitu aja ya, harga jual hasil pertaniannya. Kalau bisa kita bertani memperoleh keuntungan yang dimana untungnya tidak hanya 300 ataupun 500 per bulan, per 3 bulan, kalau bisa lebih ya kan kawan, semacam itu. Yang jelas tetap semangat berusaha, semoga ya video ini bisa menginspirasikan kawan, memberi informasi jauh lebih baik bagi kawan. Jika ada kurangnya maupun salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.